Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Om Deddy Ratmoyo, Mas Deddy Ratmoyo masih di rumah Royal Host, di rumah Bapak Irawan. Kita tahu rumah ini berkumpulnya seniman-seniman hebat dari perupa, lukis, musik, dalang, komplit semua ada di sini. Dan kali ini sangat istimewa. Baik, saya akan sapa tamu-tamu Om Deddy kali ini. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Aceh, ada yang juga dari Sulawesi. Tentunya yang paling banyak dari Yogyakarta karena tuan rumah. Tahun depan insya Allah kita akan boyong, kita adakan di Kuta, Bali. Semoga Panengah siap untuk menerima kita-kita semua yang ada di Bali. Allahumma amin. Amin. Baik, saya akan mulai dari yang duduk di sebelah saya, seorang Sri Kandi dari Jawa Barat. Kita akan tanya, kok bisa sampai ke Yogyakarta demi Genta? Ada apa di Genta? Selamat siang Ibu. Selamat Menjelang siang. sore. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Jawa Barat. Dari Jawa Timur Ya, dari Jawa- Karaton Sumedang Larang. dari Keraton Sumedang Larang. Ya, Iya. Ibu. Terus kemudian Ibu kok tiba-tiba tertarik dengan Tugenta nih? Gimana Kebetulan ceritanya? saya dengan Pak Nengah itu satu organisasi Oh. dari Galang Kemajuan. Oh. Begitu, dan saya sangat tertarik sekali karena saya pun salah satu pencinta budaya. Begitu, dan saya juga sangat menghargai nilai-nilai toleransi. Alhamdulillah. Ya. Itu apa? Ibu dalam bentuk tutari atau dalam bentuk apa Ibu? Saya sinden mungkin ya. Wih, Tapi saya sinden. sebetulnya bukan sinden, tetapi ada talenta yang mana saya ingin tampil. Begitu. Sekarang kita daulat. Ibu boleh dong sebentar. Sinden. Boleh Ibu ya. Oke, untuk menyambut aja ya. Ayah acara Genta. Kita beli apes dulu dong. Ya. Dari Jawa Barat. Neda agung cukup lumur, mugi ageng si haksani, hatur salam kasadaya para tamu anu sumping tinu caket tinu anggang ngaluuhan ieu hajat sampurasun. Keren abis. Om Deddy Terima seneng kasih. banget ya. Om Deddy seneng banget. Yang dilihat Om Deddy denger itu lagu-lagu dansa doang. Ya. Om Deddy dengerin Latin, Caca, Jeff, Rumba, Samba, Paso, Waltz, Tango, Quick Step, Slow Foxtrot. Wah, ini denger lagu kayak gini sangat tersentuh. Ternyata budaya Indonesia lebih hebat daripada budaya internasional. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu. Baik, di tengah ini, wah ini orang hebat ini. Ini pembaca mantra. Setiap ada musibah-musibah di Indonesia ini beliau datang dan dia membacakan mantranya, dan saya pernah ikut dengan beliau ketika membacakan mantra di kaki Gunung Semeru. Saya ke sana, saya begitu tenang karena mantra-mantranya begitu hebat. Kita akan sapa teman saya, saudara kita, Mas Bambang Singgi. Selamat Ya. siang, selamat bertemu. Selamat siang Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang mau datang di rumahnya Om Deddy di Royal Host. Mas Bambang, kok tiba-tiba Mas Bambang membawa Bolokurowo ini, pasukan ini, Bolokurowo pasukan ini untuk di Genta ini kok begitu, sama Genta kok begitu. Wah, ya, itu gimana ceritanya ini? Iya, ceritanya karena saya ingin juga mempertahankan, mengembangkan kebudayaan Jawa ya, dengan bertoleransi. Nah, maka saya ajak teman-teman yang berbeda-beda itu. Ada yang bungke, Tembak. itu. Ya. Terima kasih Mas Bambang kan ahli di dalam mantra tuh, boleh dong dibacakan mantra untuk supaya besok acara Genta itu bisa lancar, karena kita tahu itu di belakang Mas Bambang itu ada yang macam-macam, ada yang aneh-aneh orangnya gitu. Mungkin biar dibacakan biar dominggat gitu Mas Bambang. Iya, ini ya. Monggo Mas Bambang. Mohon maaf, ini ya, saya mendapat dua restu dari tokoh-tokohan sastrawan. Saya membaca mantra dengan bahasa Jawa tidak harus diterjemahkan. Oh iya. Ya. Duh Gusti Allah ingkang Maha Rahim,
Mugi-mugi keparenga paring rahmat mring patik amrih Indonesia merdekanipun lestari. Kanthi manunggil gumolong gelenging kapti bangsa Indonesia, kawula Gustine kerik lampit ngruwat Nusantara kanthi pemasuh malane. King piyala lan tindak juti datan ngesi-esi kepara ngunsati. Wohing pangidung talen memuji mrih gelaring genta loro tinebihna saking tulah sare. Warga keng genta sanusantara kang berbudi bawaksana tan becik tumindak ngayawara pongah demen ngabah-abah kang sayuk rukun nadyan beda tahtrah beda tanah nusa lan kapitayan gegandengan tangan gempur penjajah serakah kang namur sumitra nedya ngesur luhuri kabudayan warisan leluhur kanthi ngedu kumba mrih tatanan ngliwang negara bubrah bangsane cerah. Keren abis. Itu yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa negara ini merdeka itu karena budaya kita kuat. Dan negara ini akan tetap kokoh apabila budaya kita tetap kuat. Dan semua hanya bisa dijaga dengan apa? Dengan toleransi. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya akan lanjut ke ibu muda nih. Dari mana? Dari Aceh ya Bu ya? Sabang Mas. Sabang. Woi, keren dari Sabang sampai Merauke, sampai di Royal Host. Benangnya adalah genta. Terima kasih. Coba Ibu mungkin ada mau disampaikan kenapa kok begitu dari Sabang sampai ke sini beberapa jam untuk demi genta, gimana ceritanya nih? Jadi saya mendapatkan undangan dari salah satu teman bahwa ada acara di Genta ini kan. Nah, setelah dapat undangan itu saya follow up dan saya lihat kita kebetulan dapat 3 undangan sekaligus waktu itu untuk perayaan upacara Rambu Solo di Tanah Toraja yang alhamdulillah setiap tahun kita diundang. Yang kedua ada perayaan malam tahun baru di Kota Kembang, Kota Bandung, dan yang ketiga Genta ini. Nah, lalu saya lempar sama tim memilih untuk memilih ke Genta. Nah, alasannya kenapa? Mungkin bagi teman-teman menarik ketika yang mau diusung kali ini Genta adalah toleransi. Betul. Perlu ditahu bahwa kami dari ujung barat ter-Indonesia itu kan sangat kental dengan budaya Islam dan sebagainya. Bahkan banyak orang Indonesia yang amat sangat takut ke Aceh. Padahal Aceh tidak sekejam dan tidak seseram itu. Kita welcome kok. Nah, mungkin ini juga yang mendasari kenapa tim Aceh itu dititipkannya sama Mbak Maria. Menariknya di mana? Kami sholat di samping Bunda Maria. Nah, jadi kalau ada yang bilang Aceh A, B, C dan D, enggak kok. Datang dulu deh ke Aceh, datang dulu deh ke Sabang. Insya Allah akan melihat sesuatu yang jauh lebih terbuka, jauh lebih legowo. Nah, kita juga tidak harus bagaimana kok. Aku penari dan tetap berkarya, tetap membawa nama Aceh dan tetap mempunyai unsur Islami dalam tiap berkarya itu. Tidak sekaku itu kok. Kita terbuka kok untuk itu. Itu barangkali Mas. Wih, keren. Ini yang namanya toleransi. Teman-teman yang belum pernah ke Aceh, ayo silakan datang. Sudah dibuka dan sudah disampaikan bahwa nggak sekeras apa yang tersebar di luar sana ya. Ternyata Aceh itu, waduh, namanya Aceh udahlah. Di situ adalah kuncinya, di situ kota Madinah, di situ kota Mekah ya, yang ada cuma adem dan ayem. Silakan datang ke sana. Saya teman-teman yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke kota-kota yang ada di sana tentunya sama dengan Aceh, tidak sekejam apa yang disampaikan pada teman-teman yang ada di luar. Terima kasih Mbak, nanti bikin statement ya untuk teman-teman di Indonesia. Saya akan ke sebelahnya Mbak dari Sulawesi Pak ya? Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Oh, Makassar. Dari Makassar. Oh, Sulawesi Makassar. Makassar itu Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan ya. Berarti ilmu bumi saya masih bagus ya. Masih itu pelajaran SD sebabnya. Baik, dari Sulawesi ke sini paling tidak sekitar sekian jam ya. Ada apa yang mendasari Bapak bisa sampai ke sini untuk sebegitu hebatnya kah Genta Bapak sampai memakan waktu? Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ini bukan seperti bapak-bapak yang memang sangat dahsyat dalam berkesenian. Kami hanya punya keinginan untuk bagaimana kesenian itu bisa hidup dan terus berkembang di Indonesia. Makanya jauh-jauh kami datang ke sini, bahkan kami ada 2 tim. Ada yang tim kapal laut, ada yang tim pesawat. Keren. Ya terus monggo lanjut. Kami berupaya, kami ini kan bukan sanggar yang bagaimana Pak. Yang jelas saya dari kecil mengenal kesenian karena kebetulan ibu dan bapak saya itu juga penari dan musik. Ya. Itu bekal itulah yang dia berikan kepada kami. Saya dan 7 bersaudara semua berkesenian demi untuk mempertahankan kesenian. Sampai ke anak saya yang ada di sana duduk, saya kasih sekolah di ISI Surakarta supaya kesenian itu bisa berkembang. Karena kan di Makassar itu ya seperti Surabaya barangkali sudah sangat heterogen. Heterogen sekali. Jadi ada undangan seperti ini itu saya sangat bersyukur. Saya tidak sia-siakan. Sampai-sampai adik-adik penari itu setiap kali tampil saya tidak kasih semua bagiannya. Saya simpan untuk menuju ke genta ini. Gitu, Pak. Ya, perlu diketahui juga Mas, ini bahwa ini kemenangannya Pak Hadi Lencar Latif itu kritikus itu tari lulusan ISI Jogja. Berarti masih ada keluarga yang kuliah di ISI ya? Oke, berarti masih saudara dong sama kita. Kita rata-rata dari ISI. Terutama yang kameramennya itu yang di tengah itu. Bintang film kita ya, dari SCTV. Baik, nah ini sebelahnya Bapak ini seorang pengurus Persatuan Artis Film Indonesia. Ya, seorang aktor nih. Ya. Kita mau daulat. Kia ngopo lo melu-melu genta ya, karena sudah di Parvi sudah sangat sibuk. Kita mau tahu apa yang mau dia inginkan di genta, karena setahu saya Mas Bambang ini sangat sibuk sekali ya, dia di Parvi di herannya ini saya juga heran ini Parvi di Indonesia banyak banget ya. Ada Parvi A, Parvi di Yogyakarta, Parvi itu ada Jogja, jadi bingung saya. Saya tuh ngomong gini biar teman-teman Parvi biar ngerti lah ya. Jadi kebanyakan Parvinya, jadi akhirnya tidak terjadi kayak genta gini, jadi toleransinya jadi ada kesan kompetitif. Nah ini yang mau saya tanyain ini juga saya nggak tahu dia di Parvi mana ini. Baik, saya mau tanya sama Mas Bambang. Mas Bambang, ada apa di genta? Kenapa Mas Bambang kok tiba-tiba dengan pakaian prajurit yang mengerikan kayak gini untuk menjaga genta? Atau gimana Mas Bambang? Gimana ceritanya nih? Sebenarnya begini, 2 tahun yang lalu itu kami sering komunikasi dengan Kinengah, Arta. Sering komunikasi bagaimana kalau kita bikin genta untuk diaplikasikan di Indonesia. Diawali dengan pembicaraan itu dari tim kami, tim Royal Host Kultur Activity itu mensikapi dimulailah genta pertama. Genta pertama dulu yang kemarin, terus ini dilanjut yang genta kedua. Dan kami bekerja, tim genta ini bekerja itu dengan tim, masuk rekan-rekan di belakang ini tim kami. Nah, tim dari RH besok akan menampilkan kreativitas musik etnik, kolaborasi dari Dr. Mehmet Hairul Slamet dan Mas Nanang Garuda. Dia mau eksplorasi musik dan dia akan menampilkan musik-musik baru. Begitu kira-kira. Dan mungkin ada tim kreatif kami yang ingin menambahi. Mas Marco, monggo silakan. Monggo, Mas Marco mau sampaikan silakan. Ini seorang pantomimer Indonesia nih. Monggo, ada yang mau sampaikan. Oke, baik. Kebetulan kami dari Rumah Budaya Royal Host Cultural Activity dalam rangkaian acara Genta tanggal 20 hingga 21, kami juga akan menghadirkan beberapa mata acara yang berkaitannya dengan budaya yang saat ini barangkali sudah ditinggalkan oleh anak-anak, yaitu adalah dolanan bocah. Ya, kalau dulu kita masih ingat ada wayang dari kertas, kemudian payung-payungan kecil dari kertas. Nah, itu kita akan hadirkan sebagai mari kita juga jangan lupa kepada sesuatu yang sudah pernah kita punyai dulu, meskipun sekarang kita sudah di zaman yang sangat modern gitu. Yang akan dibawakan oleh Kipono. Ya.
Baik, terima kasih Dimas Markus ya, seorang pantomimer Indonesia yang kemarin juga habis mementaskan Babat Alas Mentau ya. Jadi sebagai Danang Sutowijoyo. Dan di belakang saya ini ada Ki Mujar. Dia seorang pembuat wayang milenium, dan kita tahu bagaimana wayang milenium ketika itu diusung dari Istana Negara ke Monas, dan beliaulah yang bikin dan dibuka langsung oleh RI1, dan beliau mendapat suatu reward yang sangat dahsyat dari pemerintah Indonesia. Setiap saat selalu ada job-job untuk membuat wayang milenium, dan hebatnya ini Mas Ki Mujar ini dia merelakan semua waktu pikirannya untuk membuat wayang milenium untuk Indonesia dan sekarang untuk Genta. Kita mau tanya tentang Mas Bambang, kenapa dengan sibuknya dia sudah bermain dengan dari Istana Negara ke Monas, kemudian kemarin dengan saya ikuti semua aktivitasnya dia, kok masih juga dia mau di Genta? Kita akan bertanya, ada apa dengan Genta? Monggo Mas Ki Mujar, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saat ini untuk Genta kedua, saya kira kita sukseskan bersama karena mengusung toleransi dan keberagaman. Ini menarik. Seperti yang kami lakukan tadi, pembentangan bendera di mana-mana 1000 meter dengan Garuda yang besar-besar, dan kemarin juga dapat penghargaan dari dari badan internasional, dan alhamdulillah Genta nyambung juga tentang toleransi, tentang keberagaman, tentang NKRI, juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira menarik. Di Genta ini kan kita berbicara tentang seni budaya. Nah, mungkin dikhususkan ke seni budayanya. Kami juga nanti juga mengusung tematik dari teman-teman kemarin habis memberi workshop wayang milenium junior yang diprakarsai oleh teman-teman teater ISI, juga ada dari UIN, dari UAD, juga Universitas Terbuka. Mereka membuat karya wayang baru besok ditampilkan, insya Allah di Genta gitu. Ini menarik agar anak-anak muda milenial mencintai wayang, gitu aja yang syarat. Thank you Ki Mujar, makasih banget. Berarti sudah kali kedua ya di Yogyakarta. Kita doa bersama-sama, semoga kali ketiganya kita di Bali. Amin. Amin. Ya. Saya akan todong panengah, kita harus ke Bali. Jadi kita sekalian kita melihat-lihat kota Bali, kota Denpasar khususnya. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan minta itu Mas Pono selaku gagasan selalu membuat permainan anak-anak di zaman itu. Ketika itu kita main bekel, main dako dan sebagainya. Mas Pono lah ahlinya di bidang ini. Monggo Mas Pono, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kita juga harus berpikir yang lebih ranah bawah ya, bagaimana kita berbicara intoleransi. Itu juga bisa dimulai dari ranah bawah tentang bagaimana mendidik anak, karena era sekarang, zaman sekarang saat ini memang miris ya ketika anak-anak juga banyak bermain HP, mereka lupa di masa kecilnya. Nah, dari menggali permainan dan dolanan anak-anak itu kita mempunyai nilai-nilai moral juga di situ ada, nilai-nilai kebersamaannya ada. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil dari dunia permainan anak. Dan di situ tidak secara individu. Makanya bagaimana di dalam Genta ini melalui dunia dan permainan anak kita tumbuh kembangkan lagi masalah-masalah yang terkait intoleransi, tentang bagaimana moral-moral yang semakin hari semakin luntur, bagaimana kita menumbuhkan kembali Nusantara Indonesia melalui dunia permainan anak, juga melalui dunia tutur dongeng. Karena itu sangat penting sekali pada tataran anak-anak. Itu adalah di mana dia tumbuh dan berkembang. Nah, kitalah yang nanti akan membimbing mereka dan menumbuhkan kembang lagi, dimulai dari sekarang, dari Genta ini. Terima kasih Mas Pono, betul ya. Jangan sampai kita krisis identitas. Kalau kita sudah krisis identitas, waduh habislah kita. Jadi kita harus punya identitas yang jelas, yaitu Indonesia dengan budaya-budaya juga yang sudah ada kita pertahankan. Jangan sampai kemudian
sudah banyak sekali lagi saya sampaikan, banyak budaya-budaya kita yang diklaim diambil alih oleh negara lain. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita bagaimana hak paten. Kita berharap apa yang dikatakan Mas Pono, kita harus mulai dari sekarang. Sedikit ilustrasi, pernah terjadi ketika seminar, saya ditanya, Mas Didi itu kenapa kok anak sekarang kok pada nggak bisa bahasa Jawa ya? Sebenarnya bukan anak sekarang, orang tuanya yang nggak mau ngajarin, ya, orang tuanya yang nggak mau ngajarin. Anak-anak kita tuh nggak bisa bahasa Jawa khususnya di Jogja karena kita orang tua nggak mau ngajarin. Itu yang diinginkan oleh Mas Pono. Kita harus ajari anak-anak kita attitude yang baik agar negara ini kita berkualitas. Baik Ibu Bapak, sebelum saya tutup dialog ini, tolong yang duduk memberikan suatu statement untuk saudara-saudara Om Dede yang ada di sana, untuk bangsa ini bagaimana ke depan dan tetap semangat, dimulai dari Ibu dari Jawa Barat. Monggo Ibu, bikin statement Ibu. Untuk toleransi, ya, terutama untuk toleransi, itu memang harus kita junjung toleransi di bangsa ini, karena saat ini sedang kurang baik. Betul, saya lihat kan. Betul. Intoleransi banyak di mana-mana. Kalau dalam Sunda itu silih asah, silih asuh, silih jagi. Seperti itu. Bagaimana memperkukuh Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu. Terima kasih juga sama Panengah yang mana sudah mempertemukan kami dengan saudara-saudara setanah air. Dengan salam toleransi yang luar biasa, adik-adik yang dari Makassar, dari Sabang gitu kan. Saya kebetulan dari Sunda, yang mana bisa menerima kami dalam perbedaan. Cintai perbedaan, cintai bangsa ini, cintai budaya bangsa ini. Terima kasih. Betul Ibu. Cintailah budaya kita sendiri, kita akan semakin kuat. Ya, terima kasih Ibu. Monggo Mas Bambang, lanjut. Yang penting di sini kita ya jangan malu ya memperkenalkan dan memberi pemahaman terhadap terhadap lain teman-teman lain daerah. Jangan malu. Itu sering saya bawakan dimanapun. Gitu. Maka jangan dipaksakan anak itu belajar yang bukan bidangnya. Gitu. Nah, maka jangan budayanya juga yang penting itu. Maka dari itu ya dari pandang dengar, ya pandang dengar dulu seperti yang dongeng anak kecil pandang dengar, nah, pandang dengar terus baca baru tulis. Nah untuk itu lah ini kita pandang dulu bagaimana suasananya. Yang penting jangan malu, ya identitas daerah kita masing-masing. Pengisin-isin. Ya. Seperti yang dikatakan silih asuh, silih jagi. Terima kasih Mas Bambang. Monggo yang dari Aceh, Suri Sabang. Monggo. Ya, ini menarik karena yang diangkat adalah intoleransi ya. Jadi apalagi kita memasuki masa-masa krusial di mana kata toleransi itu sering dijadikan bahan untuk dijual. Sebentar lagi kan kita punya acara terbesar di Indonesia nih, itu pasti akan dijual untuk isu SARA dan sebagainya, dan itu kan sangat krusial melahirkan bentrokan, gesekan, apalagi yang di daerah-daerah nih. Oke, kalau Jogja masih daerah besar dan beragam yang ada di sana. Bagaimana kami di ujung pulau di sana? Nah, itu tuh sangat menjadi bahan yang gampang sekali untuk digoreng ceritanya. Betul. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah edukasi bahwa tidak semua yang berbeda itu tidak bisa dicintai. Betul. Karena saya asalnya dari Bugis, suami Sabang. Tetap saya bergerak, tetap berkarya untuk Indonesia. Nah, alhamdulillah di tagline-nya kami itu adalah Painting in Dance. Painting in Dance itu di mana saya menari dan abang akan menyelesaikan satu karya lukisannya dalam rentan waktu di bawah 5 menit. Nah, dari ujung pulau Sabang kami memberikan sebuah penyajian bahwa kita tidak selalu melulu harus sama kok
Betul. untuk dicintai. Betul. Kami tidak harus menjadi Jawa untuk menjadi Indonesia. Betul. Itu kalau di aku. Betul. Nah, kenapa itu kalau di kita? Karena tidak harus menjadi seseorang untuk dicintai. Kita tetap punya hak untuk dicintai Betul. semuanya. Dan Indonesia punya peluang untuk itu kok, dari karya-karya kebudayaannya, baik itu pertunjukan seni rupa, ucapan, toto kromo dan sebagainya, itu sudah menjadi sesuatu. Paling itu sih, Mas. Thank you banget ya, thank you banget. Inilah Genta ya, Genta ini begitu dahsyatnya toleransinya. Jadi memang ini yang misi dan visi dari Genta semacam ini. Kelihatannya akan semakin bagus ya, karena kali kedua aja udah dahsyatnya kayak gini. Saya nggak bayangkan besok kali ketiga kalau diadakan di Kota Bali, di Denpasar, di Provinsi Bali. Baik, sekarang saya akan lanjut ke Makassar. Ya, Monggo. terima kasih banyak untuk dari kami tentang toleransi. Ada falsafah dari Makassar, Bulo Sibatang, Acer Cito Katongka. Lihatlah pohon bambu, sekalipun di rumput kita tetap bersatu, sekalipun kita berbeda kita tetap satu. Wah, keren habis. Mas Bambang udah melu-melu raiso gitu ya. Monggo Den, bikin statement Den, monggo Den. Kami wakili teman-teman kreatif, teman-teman Jogja, mengucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh di Yogyakarta. Mari kita berkarya, mari kita jaga toleransi, jaga NKRI, tetap semangat, Amin. tetap berkarya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Wah, lain kalau orang film lain ya bicaranya ya. Aktor ya. Baik teman-teman semua, itulah tamu-tamu kita dari Genta. Mereka akan berkarya besok tanggal 20 dan 21, dan saya yakin mesti karyanya semuanya monumental karena memang sudah disiapkan dari seberang pulau untuk datang ke sini. Bahkan yang dari Jogja pun Saudara Mehmet Khairul, kita tahu dia seorang dokter musik. Kemudian Mas Anang, dia seorang pembuat musik untuk Genta. Secara ini juga tentunya mendukung Pak Nengah sepenuhnya, dan kita harapkan Pak Nengah tetap sehat, tetap berpikir sehat. Kemudian tetap Pak Nengah kita harapkan jangan sampai kemudian melorot, karena semua teman-teman se-Indonesia sudah dukung. Kali kedua aja sudah begitu dahsyat, apalagi besok kali ketiga. Baik, terima kasih, tetap semangat. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.